Ada satu seri superhero dan science fiction yang bakal membawa kita lebih dalam ke multiverse-nya Marvel Cinematic Universe. Ini adalah Loki, season pertama. Ini adalah sebuah seri solo dari karakter villain Loki yang menceritakan petualangan Loki bersama varian dirinya bernama Sylvie, juga Agent Mobius di multiverse untuk berusaha mengungkap misteri di balik sebuah organisasi yang mengatur alur waktu. Nah, kebetulan season 2 series Loki bakal tayang nih di tahun ini, dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania juga bakal tayang sebentar lagi. So, biar kalian makin paham, di video kali ini kita bakal nge-recap seluruh alur cerita dari series Loki. So, kalau gitu langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Series Loki season pertama melanjutkan cerita dari film Avengers Endgame di momen setelah Avengers melakukan time heist di tahun 2012. Kejadian ini mengubah alur waktu yang seharusnya di mana Loki kabur dengan membawa Tesseract. Nah, kaburnya Loki mengganggu kestabilan timeline dengan menciptakan cabang timeline baru, dan pecahnya timeline ini disebut dengan Nexus Event. Loki berpindah ke sebuah gurun, lalu tiba-tiba datang sekelompok pasukan yang muncul dari sebuah portal dan menangkap Loki. Loki ditangkap oleh TVA atau Time Variance Authority. Ini adalah sebuah badan yang bertanggung jawab mengawasi dan menjaga berbagai realitas untuk tetap dalam satu timeline yang stabil yang disebut dengan Sacred Timeline. Dalam narasi di series ini, TVA sendiri didirikan oleh 3 entitas kosmik bernama Timekeeper untuk menjaga Sacred Timeline dan membawa perdamaian di multiverse setelah perang multiverse dulu. TVA memiliki beberapa tim dengan sub kerja utama seperti Minutemen. Ini adalah para polisi waktu yang bertugas menjaga dan menangkap para varian yang merusak timeline waktu. Mereka dipimpin komandan yang disebut dengan Hunter. Lalu ada analis yang punya tugas mengawasi jalannya berbagai realitas di Sacred Timeline. Lalu ada agent yang punya tugas untuk menyelidiki dan menangani semua case yang terkait dengan ancaman ke Sacred Timeline. Dan terakhir, judge yang punya tugas untuk mengadili para variants yang menciptakan cabang timeline. Kembali ke Loki, tim yang menangkap Loki dipimpin oleh Hunter B-15, salah satu pemimpin dari Minutemen. Mereka membawa Loki masuk ke TVA di mana di sana Loki nggak bisa lagi menggunakan sihirnya. Selagi menunggu giliran untuk diadili, Loki dijelaskan soal TVA oleh Miss Minute, maskot dan AI dari TVA. Miss Minute menjelaskan tentang sejarah pembentukan TVA yang dimulai dari Multiversal War, pembentukan TVA dan bagaimana TVA menjaga timeline dengan meriset cabang timeline yang tercipta karena Nexus Event, dan juga menangkap para varian atau orang yang udah menciptakan timeline itu. Loki kemudian diadili oleh judge bernama Ravonna Renslayer. Loki ini dipanggil sebagai variant dengan kode L1130 yang dinyatakan bersalah karena memecah Sacred Timeline. Gak terima, Loki membela diri dengan menyebut kalau Avengers juga bersalah karena sudah merusak Sacred Timeline dengan melakukan time heist. Which is, hal ini ternyata diketahui Loki karena mencium bau kolon dari 2 Tony Stark di tempat yang sama. Tapi ini ternyata malah dianggap wajar oleh Judge Ravonna karena kejadian time heist Avengers memang sudah seharusnya terjadi. Judge Ravonna sendiri berencana untuk ngeriset Loki L1130 ini karena bersalah merusak timeline. Tapi Ravonna lalu dinego sama temennya bernama Agent Mobius yang berpikir kalau Loki ini mungkin berguna dan bisa bermanfaat untuk membantu Mobius dalam kasus yang sedang dia tangani. Agent Mobius ternyata sedang menginvestigasi sosok misterius yang menyerang para Minutemen dan mengambil alat riset mereka di berbagai Nexus Event. Karena Mobius butuh bantuan Loki, Ravonna akhirnya memperbolehkan Loki untuk membantu Mobius dan gak jadi di riset. Mobius lalu membawanya ke ruang investigasi untuk mengorek informasi dan menjelaskan tentang bantuan apa yang dia minta ke Loki. Tapi Loki di sini masih ada di posisi di mana dia masih arogan dan berambisi untuk menguasai dunia. Mobius selalu menanyakan beberapa hal tentang Loki, terutama apakah dia menikmati ketika dia menyiksa orang-orang, sambil menunjukkan berbagai tayangan dari kehidupan Loki di Sacred Timeline. Tayangan-tayangan ini ditunjukkan dari berbagai momen kekalahannya seperti saat dia kalah dari Avengers di New York, sampai dia yang selalu kabur ketika kalah, seperti saat dia merampok pesawat karena kalah taruhan dengan Thor dengan menggunakan identitas sebagai D.B. Cooper yang akhirnya jadi teori konspirasi di dunia nyata. Mobius mengatakan kalau Loki terlahir bukan untuk menjadi raja, tapi untuk menyebabkan kesakitan
kesulitan, penderitaan, dan juga kematian buat orang lain. Loki tentunya tetap menganggap TVA adalah bagian dari perjalanannya untuk menguasai dunia dan hanya jadi sedikit penghalang untuk dia. Mobius selalu menunjukkan kelanjutan yang seharusnya terjadi kalau Loki tidak mengambil Tesseract dan akhirnya ditahan di sini, di mana dia akan ditangkap dan dipenjara di Asgard. Dia bertemu dengan ibunya hingga ke proses di mana Asgard diserang oleh kaum Dark Elf. Loki bingung karena Loki versi ini belum mengalami proses cerita itu. Hingga di satu momen ketika Mobius menunjukkan bagaimana Loki mengira dia mengarahkan Dark Elf menuju Thor, ternyata secara nggak langsung malah mengarahkan Dark Elf buat membunuh Frigga, ibunya. Loki tentunya denial dengan fakta ini. Mobius menegaskan kalau semua rangkaian itu termasuk kematian Frigga memang harusnya terjadi karena itu adalah bagian dari Sacred Timeline yang dijaga sama Timekeeper. Di tengah obrolan, Hunter B-15 kemudian memanggil Mobius dan ngasih tahu kalau Minutemen TVA diserang lagi. Momen ini dimanfaatkan sama Loki untuk kabur dengan menggunakan device Time Twister-nya Mobius. Ini adalah sebuah device yang bisa mengembalikan waktu dari objek yang dipasangkan kalung tahanan. Loki yang nggak tahu jalan akhirnya mengikuti anggota dari TVA bernama Casey yang punya tugas sebagai admin yang mengkurasi semua bukti yang dikumpulkan TVA. Loki pergi ke kantor Casey dan mengancam dia untuk mengembalikan Tesseract-nya. Tapi pas Casey mengembalikan Tesseract-nya, Loki malah ngelihat kumpulan batu Infinity Stones yang tanpa berharga tergeletak di laci. Bahkan sampai dipakai mereka sebagai pemberat kertas. Di sini, Loki akhirnya sadar kalau Infinity Stones di tempat ini gak ada gunanya dan menganggap kalau TVA adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Hunter B-15 kemudian datang bersama pasukannya dan berusaha untuk ngeriset Loki. Tapi beruntungnya, Loki bisa kabur dengan device Time Twister-nya dan kembali lagi ke ruangan interogasi sebelumnya. Loki kemudian lanjut nontonin filenya dan memperlihatkan bagaimana Odin menunjukkan rasa cintanya ke Thor dan Loki sebelum mati. Hingga bagaimana Loki bekerja sama dengan Thor buat menyelamatkan Asgard dan momen kematian Loki ketika dibunuh sama Thanos. Dimana ini lalu membuat Loki shock. Loki menyadari tentang perjalanan hidupnya setelah melihat akhir dari dirinya. Loki menyadari tentang pertanyaan Mobius kalau dia sebenarnya gak suka menyakiti orang dan mendominasi orang lain. Tapi dia terpaksa melakukan itu karena Loki berusaha untuk menyembunyikan rasa takut dan juga kelemahannya. In the end, Loki akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Mobius dan Mobius pun mereveal alasan kenapa dia membutuhkan Loki, di mana Mobius membutuhkan pengetahuan dan pengalaman Loki karena saat ini TVA sedang memburu varian Loki lainnya. Di timeline Wisconsin tahun 1985, varian Loki ini kembali menyerang para Minutemen di saat mereka sedang mencari dia. Gak cuma mengalahkan mereka, varian ini juga nyulik salah satu anggota TVA yaitu Hunter C-20 dan mengambil device Time Door mereka. Device Time Door ini biasa dipakai TVA untuk pergi ke timeline apapun. Insiden ini diselidiki sama Mobius yang melibatkan Loki untuk ikut dalam prosesnya. Tapi sayangnya, Loki malah mengganggu dengan mengulur waktu sampai timeline itu harus di-reset kembali. Ini membuat Mobius nggak dapat petunjuk apa-apa dari sana. Kejadian ini membuat Ravonna marah sampai dia mau mereset Loki dan melarang Mobius untuk melibatkan Loki lagi. Tapi untungnya Mobius berhasil meyakinkan Ravonna untuk memberikan Loki kesempatan lagi. Loki kemudian melakukan riset di perpustakaan TVA dan berhasil menyimpulkan sebuah teori kalau varian ini kemungkinan bersembunyi di sebuah timeline yang bakal hancur karena kiamat. Karena di timeline itu tidak memungkinkan orang yang bisa selamat dan mengubah alur waktu alias tidak bisa membuat Nexus Event. Sehingga apapun yang terjadi di sana tidak akan menciptakan cabang timeline baru. Loki dan Mobius menguji teori ini dengan datang ke timeline Pompeii sesaat sebelum kota ini hancur karena letusan gunung api. Di mana di timeline itu Loki berusaha membuat Nexus Event dengan memberitahu warga di sana kalau mereka bakal mati. Ternyata teori ini benar karena meskipun Loki memberitahu warga Pompeii tidak terdeteksi adanya Nexus Event dan varian yang tercipta karena mereka tetap nggak selamat dan secara otomatis tidak memungkinkan untuk terciptanya cabang timeline baru. Sekarang tugas Mobius dan Loki adalah mencari di timeline kiamat mana si varian Loki yang mereka incar ini bersembunyi. Mobius dan Loki akhirnya tahu tentang timeline tempat bersembunyinya si varian Loki ini setelah mereka meneliti timeline kiamat di tahun ketika permen Kablooey diproduksi, yang merupakan permen karet yang diterima sama Mobius dari anak kecil yang sebelumnya dia temui saat menginvestigasi varian Loki. So mereka akhirnya pergi ke tahun 2050 di Alabama yang merupakan sebuah timeline yang bakal hancur karena bencana banjir dan badai. Perjalanan ini membawa mereka ke Roxcart, sebuah supermarket besar yang dijadikan sebagai shelter pelindungan, di mana di sana mereka menemukan si varian Loki dan untuk pertama kalinya Loki bertemu sama variannya itu yang ternyata adalah Loki versi perempuan. Loki lalu mengajak variannya buat kerjasama menggulingkan TVA, tapi tawaran ini ditolak karena varian ini tentunya punya agenda sendiri buat menghancurkan TVA dan Secret Timeline. Varian ini sendiri adalah Loki Laufeydotir.
varian perempuannya Loki yang sejak kecil udah ditangkap TVA karena dianggap sebagai ancaman buat Secret Timeline. Waktu kecil, Loki perempuan ini berhasil kabur dari TVA setelah menggigit Ravonna yang saat itu masih jadi hunter dan mengambil timepadnya Ravonna. Dengan timepad itu, Loki pergi ke timeline lain dan mengganti namanya menjadi Sylvie, lalu bersembunyi di timeline kiamat supaya tidak terdetek. Di sana dia menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam ke TVA yang sudah menghancurkan hidupnya. Setelah dewasa, Sylvie kemudian ngebom Secret Timeline dengan device time reset yang dikirim menggunakan Time Door ke berbagai timeline supaya tercipta banyak Nexus Event. Dimana ini dilakukan supaya TVA sibuk mengurus Nexus Event sehingga memungkinkan Sylvie untuk menyusup dengan bebas ke markas TVA dan mencari Timekeeper, orang di balik TVA. Tapi usahanya gagal karena Loki yang datang dan menghentikan Sylvie sebelum dia bisa masuk ke elevator emas yang jadi pintu masuk tempat para Timekeeper berada. Ravonna lalu menyerang mereka, tapi untungnya Loki dan Sylvie bisa kabur dengan menggunakan Tempad dan pindah ke Lamentis One, sebuah bulan yang ditakdirkan bakal hancur karena pecahnya planet Lamentis di tahun 2077. Sayangnya, Tempad ini kehabisan energi dan disembunyikan sama Loki. Sylvie dan Loki lalu berebut Tempad ini, di mana Sylvie sempat menggunakan kekuatan enchantnya ke Loki supaya dia bisa memanipulasi Loki, di mana kekuatan ini sebelumnya dia gunakan ke Hunter C20 untuk mengetahui berapa orang yang menjaga Timekeeper. Tapi sayangnya kekuatan Sylvie tidak berhasil ke Loki, yang di sini sepertinya Loki punya perlindungan sihir dalam dirinya sehingga pikirannya tidak bisa dikontrol oleh kekuatan enchantnya Sylvie. Ini membuat Sylvie akhirnya terpaksa kerjasama dengan Loki untuk nge-charge device Timepad ini. So mereka akhirnya menyusup ke sebuah kereta yang bakal membawa mereka ke Ark, sebuah pesawat evakuasi untuk keluar dari Lamentis, di mana pesawat ini punya cukup energi yang bisa digunakan sebagai source dari Timepad. Dalam perjalanan, Loki mabok dan kehilangan kontrol dan membuat mereka ketahuan penjaga karena nggak punya tiket. Penjaga memaksa mereka buat turun dan pertarungan pun terjadi di mana Loki akhirnya dilempar dari kereta. Karena Loki jatuh cukup keras, ini membuat Timepad menjadi rusak sehingga mereka nggak punya pilihan lain selain menggunakan pesawat Ark untuk keluar dari Lamentis. Mereka pun akhirnya melawan penjaga untuk masuk ke pesawat Ark. Tapi sebelum mereka bisa masuk, pesawat itu tiba-tiba hancur ditabrak pecahan planet. Ini membuat Sylvie dan Loki tidak punya jalan lain lagi selain pasrah untuk hancur bersama di planet Lamentis. Mereka lalu duduk bersama melihat planet yang perlahan mulai hancur. Di momen terakhirnya mereka, Sylvie jadi terbuka kepada Loki. Dia menceritakan masa kecilnya dan perjalanannya selama ini kabur dari TVA. Di sisi lain, Mobius berusaha mencari posisi dari Loki dan Sylvie, hingga tiba-tiba muncul satu pecahan timeline yang sangat kuat dari layar TVA hingga grafiknya menukik tajam. Di sanalah mereka yakin kalau ada sesuatu yang aneh, di mana di sana mereka menemukan kedua Loki ini. Kedua Loki yang sudah pasrah tiba-tiba kaget karena muncul Time Door dari TVA, dan dari sanalah mereka selamat tapi dibawa dan ditahan oleh para Minutemen dari TVA. TVA pun kemudian mengurung Loki dan Sylvie di markas. Di sana mereka berdua mengatakan sesuatu yang tidak diketahui para pekerja TVA, kalau mereka para pekerja TVA ini ternyata adalah varian juga. Loki memberitahu Mobius yang membuat Mobius jadi kepikiran dan mulai mencari tahu tentang Hunter C20 yang diselamatkan dari Sylvie sebelumnya. Di mana Hunter C20 ternyata sudah dibunuh oleh TVA karena menjadi gila. Ini justru membuat Mobius makin penasaran. Di sisi lain, Hunter B15 juga penasaran dengan penglihatannya sebelumnya dan memberanikan diri untuk menanyakan langsung kepada Sylvie. Di mana Sylvie akhirnya menunjuk memori dari kehidupan B15 sebelumnya yang bahagia di Secret Timeline dan membuat B15 tersadar. Mobius selalu mencoba menginterogasi Loki tentang pecahan timeline yang besar di dunia yang hampir hancur di Lamentis One, yang ternyata disebabkan karena Loki yang jatuh cinta sama Sylvie, variannya sendiri, yang membuat ini menjadi Nexus Event yang besar karena ada dua varian yang saling jatuh cinta. Mobius yang berhasil menutup kasusnya lalu bertemu dan ngobrol dengan Ravonna, dan karena rasa penasarannya, Mobius menukar Tempadnya dengan Tempad milik Ravonna yang memiliki akses khusus yang rahasia. Di Tempad ini, Mobius menemukan video dari Hunter C20 yang membongkar lebih detail kalau mereka adalah varian yang direnggut kehidupannya dan dimanfaatkan untuk bekerja kepada TVA. Mobius langsung bergerak cepat menjemput Loki untuk membantunya menghancurkan TVA, tapi Ravonna keburu tahu dan menghadang mereka. Mobius lalu diprun atas perintah Ravonna. Ravonna kemudian membawa Loki dan Sylvie untuk diadili langsung sama Timekeeper. Loki dan Sylvie lalu melihat Timekeeper secara langsung, tiga makhluk yang duduk di atas takhta.
Para timekeeper lalu memutuskan untuk mereset mereka berdua, dan tiba-tiba Hunter B-15 tiba di ruangan timekeeper dan membantu Sylvie dan Loki dengan memberikan Sylvie senjatanya. Pertarungan pun terjadi antara Ravonna dan pasukan TVA melawan Loki, Sylvie, dan Hunter B-15. Dan Sylvie berhasil mengalahkan mereka dengan memenggal kepala timekeeper. Dari sini mereka tahu ternyata ketiga timekeeper itu hanyalah sebuah robot android. Mereka masih bertanya-tanya siapa sebenarnya orang di balik TVA. Lalu tiba-tiba Loki diprun sama Ravonna dari belakang dan hanya menyisakan Sylvie. Sylvie lalu menyandera Ravonna dan mengancamnya untuk mengetahui semua informasi tentang TVA, di mana Ravonna meyakinkan Sylvie kalau dia juga ingin tahu siapa di balik TVA. Setelah diprun ternyata Loki nggak mati. Dia berpindah ke sebuah realm bernama The Void yang berada di ujung Secret Timeline atau End of the Time. Dimana ini adalah sebuah tempat yang digunakan TVA untuk membuang varian dan semua hal di timeline yang udah mereka prune atau reset. Secret Timeline ini dijaga sama sesosok makhluk berbentuk awan besar bernama Alliot. Dia adalah makhluk penjaga The Void yang bertugas memakan semua hal yang masuk ke dalam The Void ini untuk hilang selamanya. Di The Void ini Loki diselamatkan oleh beberapa orang yang ternyata adalah variannya. Ada Kid Loki, varian anak-anak dari Loki. Loki versi ini punya Nexus Event saat dia membunuh saudaranya Thor. Ini membuat dia dianggap sebagai raja di The Void karena dia adalah satu-satunya Loki yang cukup pintar untuk membunuh Thor. Lalu ada Boastful Loki, varian Loki berkulit hitam yang diceritakan punya Nexus Event saat mendapatkan semua Infinity Stone setelah mengalahkan Captain America dan Iron Man. Tapi ini gak bisa dipercaya. Lalu ada Loki Alligator, varian hewan Loki berbentuk buaya yang memiliki Nexus Event karena dia salah makan kucing tetangga. Dan ada Classic Loki atau Loki versi tua yang punya jalan hidup paralel dengan Loki utama, di mana dia memasukkan kematiannya setelah selamat dari serangan Thanos dan tinggal di sebuah planet tidak berpenghuni. Para varian Loki ini mengajak Loki L1130 untuk bersembunyi dari Alliot di tempat persembunyian mereka. Gak lama setelah itu, Boastful Loki mengkhianati kelompok ini dengan ngarahin kelompok varian Loki lainnya yang dipimpin sama Presiden Loki untuk menyerbu tempat mereka, di mana mereka sendiri punya tujuan untuk menggulingkan kekuasaan Kid Loki sebagai raja di The Void. Ini berakhir kacau karena Loki-Loki ini ternyata saling berbohong dan mengkhianati satu sama lain, yang berakhir dengan mereka yang berantem satu sama lain. Classic Loki akhirnya malah kabur bersama dengan Loki, Alligator Loki, dan juga Kid Loki dari sana. Di TVA, Sylvie memaksa Ravonna untuk memberitahunya tentang siapa dalang di balik TVA, yang ternyata nggak diketahui sama Ravonna karena Ravonna sendiri juga baru tahu kalau sosok Timekeeper selama ini adalah robot android. Ravonna dan Miss Minute di sini berusaha untuk menipu Sylvie dengan berjanji untuk membantu dia pergi ke The Void, di mana ini dilakukan untuk mengulur-ngulur waktu sampai pasukan Minutesman datang dan membantu mereka menangkap Sylvie. Sylvie untungnya tahu siasat Ravonna dan mengambil timepad milik Ravonna dan ngeprune dirinya sendiri supaya bisa pergi ke The Void. Sylvie lalu tiba di The Void dan diselamatkan oleh Mobius yang ternyata masih selamat di The Void. Mereka akhirnya ketemu sama Loki dan Loki varian lainnya dan berencana untuk menyihir Alliot supaya mereka bisa tahu apa yang sedang dijaga sama Alliot. Mobius lalu kembali ke TVA dengan timepad yang dicuri Sylvie dari Ravonna, supaya Mobius bisa menghancurkan TVA dengan mereveal semua rahasianya. Sementara Sylvie dan Loki berusaha menyatukan kekuatan mereka untuk menyihir Alliot. Pertarungan pun terjadi dimulai antara para Loki melawan Alliot yang tentunya sangat sulit dilalui. Classic Loki lalu mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian Alliot dengan membuat ilusi Asgard yang lalu berhasil. Dan Sylvie juga Loki berhasil masuk ke sebuah tempat yang selama ini dijaga oleh Alliot. Di tempat itu mereka menemukan sebuah kastil besar di mana ini adalah Citadel at the End of the Time. Mereka lalu masuk ke dalam kastil dan disambut oleh Miss Minute. Miss Minute menjelaskan kalau tempat ini adalah milik He Who Remains, orang yang menciptakan dan menjaga Secret Timeline. Dan He Who Remains sedang menunggu mereka untuk menawarkan mereka tawaran yang bagus, tanpa harus mengganggu aktivitas TVA. Miss Minute bahkan menawarkan mereka untuk hidup di sebuah timeline di mana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau, bahkan untuk hidup berdua dalam satu timeline. Tapi tawaran ini ditolak. Loki dan Sylvie akhirnya bertemu langsung dengan He Who Remains. Dia di sini menjelaskan semua tentang dirinya dan tentang TVA. Dia bernama Nathaniel Richards, seorang ilmuwan yang awalnya hidup di abad ke-31. Dia berhasil menemukan eksistensi dari multiverse dan menemukan sebuah alat di mana dia bisa ketemu dengan variannya di universe lain. Di mana sesama varian dirinya, mereka saling nge-share pengetahuan dan teknologi untuk dijalankan di universe masing-masing. Sayangnya, tidak semua varian ini baik. Ternyata ada juga variannya yang jahat yang melihat terbukanya akses ke universe lain ini sebagai
sebagai peluang untuk menaklukkan universe lain tersebut. Varian ini termasuk Kang the Conqueror yang berusaha menaklukkan universe lain dan memulai multiversal war. Singkat cerita, He Who Remains berhasil mengakhiri perang ini dengan menggunakan Alliance sebagai senjata untuk membasmi varian jahatnya. Nah, setelah berhasil menghentikan multiversal war, Nathaniel mengisolasi satu universe dengan hanya memiliki satu timeline yang kemudian disebut dengan Sacred Timeline. Lalu dibentuklah sebuah organisasi yaitu TVA dengan mengambil para varian dari cabang waktu yang tercipta dari timeline ini. Lalu para varian ini dicuci otaknya, lalu ditugaskan untuk memastikan satu timeline ini aman dan tidak bercabang lagi. Sementara He Who Remains juga bertugas untuk memastikan universe dengan satu timeline ini tetap terkunci agar tidak bersinggungan dengan universe lain. He Who Remains bilang kalau dia bisa melihat dan tahu segalanya karena dia adalah orang yang menyusun seluruh tatanan waktu yang ada di Sacred Timeline. Bahkan dia juga adalah orang yang sengaja membuat takdir Loki dan Sylvie untuk bertemu dengannya di waktu dan tempat ini. Ternyata He Who Remains menawarkan atau meminta mereka secara langsung untuk menggantikan perannya di TVA sebagai penjaga Sacred Timeline. Dia bilang kalau dia sudah tua dan capek dengan permainan menjaga waktu ini sehingga dia butuh generasi muda untuk meneruskan legasinya. So ditawarkanlah Loki dan Sylvie buat memimpin TVA. Di tawarannya ini, He Who Remains menggambarkan dua opsi kemungkinan. Pertama, jika para Loki membunuh dirinya, hancurin Sacred Timeline-nya, nantinya ini bakal memicu multiversal war dan munculnya varian jahat dari Nathaniel. Atau yang kedua, menggantikan dirinya di TVA sebagai pemimpin yang baru dengan gaya kepemimpinan baru dari Loki dan Sylvie. Di satu sisi, Loki di sini agak percaya dan mempertimbangkan untuk mengambil tawarannya He Who Remains. Tapi di sisi lain, Sylvie yang dendam justru skeptik sama tawaran ini dan menganggap semua ini cuma fiksi dan kebohongan He Who Remains. Hingga di satu titik, Nathaniel terlihat bingung karena pengetahuannya tentang apa yang terjadi hanya sampai di detik ini saja. Dia tidak tahu apa-apa tentang waktu setelah ini, dimana di sini Sacred Timeline mulai terpecah dan terciptanya berbagai timeline baru. Di TVA, Mobius selalu membebaskan Hunter B-15 dari tahanan Ravonna. Hunter B-15 kemudian membuktikan ke para pekerja TVA kalau mereka semua adalah varian dengan menunjukkan varian dari Judge Ravonna yang jadi wakil kepala sekolah di Ohio yang bernama Rebecca Torminent. Sementara Mobius pergi ke kantor Ravonna untuk meyakinkan dia kalau TVA adalah kebohongan dan Ravonna nggak seharusnya melindungi TVA. Tapi Ravonna tetap percaya kepada TVA karena dia yakin pasti ada alasan di balik terciptanya TVA. In the end, Mobius gagal menghentikan Ravonna dan Ravonna pun akhirnya pergi dari TVA untuk mencari kebenaran dan free will setelah Miss Minute memberikannya informasi dari pembuat TVA. Di Citadel, Sylvie yang nggak percaya sama He Who Remains langsung mau membunuh He Who Remains. Tapi Loki ini justru menghentikannya karena takut sesuatu yang lebih buruk bakal keluar setelah He Who Remains terbunuh. Loki lalu mencoba meluluhkan hati Sylvie dan mengungkapkan perasaannya, lalu ciuman sama Sylvie. Loki pikir dia berhasil membujuknya untuk berhenti, tapi Sylvie malah ngedorong Loki ke Time Door dan mengarahkannya balik ke kantor TVA. Sylvie lalu membunuh He Who Remains dan membuat Sacred Timeline akhirnya makin terpecah, hingga terciptalah lebih banyak timeline bercabang yang gak bisa lagi di-prune sama TVA. Sementara itu di markas TVA, orang-orang TVA mulai panik dan kebingungan karena terlalu banyak timeline yang terpecah. Loki lalu mencoba memperingatkan Mobius dan B-15 soal varian jahat dari He Who Remains yang mungkin bakal datang. Tapi ternyata ini bukan Mobius dan B-15 yang dia kenal sebelumnya, karena Mobius dan B-15 ini tidak sama sekali mengenal Loki. Loki bingung dan melihat kalau sekarang patung Timekeeper di TVA sudah berubah dengan patung dari He Who Remains yang mirip sama Kang the Conqueror, yang artinya sekarang TVA sudah dikuasai oleh varian jahatnya He Who Remains, yaitu Kang the Conqueror. Dan disinilah series season 1 Loki berakhir. Dan Kang the Conqueror nantinya bakal kita lihat kemunculannya sebagai villain di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So itu dia garis besar dan penjelasan dari season 1 series Loki. Ada banyak banget plot-plot kecil yang gak gue bahas di video ini. Ketegangannya, juga keseruannya, juga beberapa karakter yang menarik yang perlu kalian tahu. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail tentang series ini, sempatkan waktu untuk nonton seriesnya di Disney Plus Hotstar. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.